Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Aan ESR. Di sini kedatangan pasien membawa TV LG dengan kerusakan garis horizontal. Kasus seperti ini biasanya ada di blok vertikal ya. Kita lebih baik cek untuk VCC-nya di bagian vertikal. Oke, kita bongkar aja ya, biar nggak lama-lama. Oke, untuk casingnya sudah saya bongkar ya. Di sini penuh debu seperti ini. Ini jarang rusak kayaknya ya. Lama nggak rusak ini. Seperti ini debunya. Banyak sarang-sarang laba-laba dan penuh debu. Oke, kita bersihin dulu. Oke, untuk mesinnya sudah saya bersihin. Lumayan bersih ya. Kita cek dulu untuk komponen-komponennya blok vertikal. Di sini sepertinya vertikalnya ini pecah. Vertikal pecah ada sebabnya ya. Ada sebab, ada akibat. Biasanya vertikal pecah itu ada elko kering atau VCC over juga bisa ya. Kalau kepanasan nggak mungkin, itu jarang ya. Karena kalau vertikal bekerja itu cara kerjanya panas ya. Biasanya ada dua kemungkinan, VCC over dan elko nya itu kering, elko pendukungnya. Dan untuk pin STR ini lebih baik kita bersihin karena banyak debu ya, nanti bisa berefek seperti garapannya kemarin. Kadang TV hidup, kadang enggak. TV 29 in seperti kemarin, relaynya cetak-cetik gara-gara pin STR nya banyak semut-semutnya, semut mati ya. Oke, proses pelepasan IC vertikal buat teman-teman yang baru belajar, nanti jangan keburu untuk ganti IC ya. Oke, ini IC-nya pecah dan kosong. Untuk teman-teman jangan langsung diganti IC, kita lebih baik cek untuk VCC-nya dan komponen pendukungnya ya. Pengalaman saya di video-video kemarin itu IC cepat rusak atau pecah itu ada elko pendukung yang kering. Kita coba aja nanti ya, apakah sama dengan garapan yang kemarin-kemarin ya. Nah, ini pecah, bodinya sudah pecah. Jadi inti cara kerja blok vertikal ini, kalau ada komponen yang tidak normal atau kering, itu mengakibatkan IC ini cara kerjanya berat. Karena komponen pendukungnya itu kering biasanya ya. Dan yang kedua itu VCC-nya over untuk tegangan vertikalnya. Oke, kita cek dulu untuk VCC out vertikalnya. Jangan keburu ganti IC biar nggak ada korban ya. Kita langsung untuk pengecekan out, maksudnya input vertikal. Oke, untuk vertikalnya sekitar 28 ya ini ya. Dengan skala 30 volt DC, ini sekitaran kurang lebih 28 volt. Ini belum ada beban ya, 28 volt. Ini kalau ada beban ini bisa turun 26 atau 24. Oke, untuk inputnya normal ya, 26 atau 28 volt. Di sini berhubung VCC input vertikalnya normal, jadi feeling saya input VCC-nya ini enggak bermasalah ya. Tidak bikin tidak membuat IC vertikal ini pecah. Karena apa? Karena input VCC-nya itu sekitar 26 volt tanpa beban ya. Mungkin kalau sudah ada beban turun menjadi 24 volt.
Dan kecurigaan saya di sini dari pengalaman saya yang sebelumnya itu ada elko yang kering atau setengah kering ya untuk elko pendukungnya. Jadi teman-teman, kalau mendapatkan TV itu IC vertikalnya pecah, bisa dari dua penyebab, dari VCC over dan bisa juga dari elko pendukung vertikal kering. Nah, di sini ditemukan satu elko vertikal kering ya. Ditemukan satu elko vertikal pendukungnya. Karena kalau VCC vertikal tidak normal itu membuat IC cepat panas dan lama-kelamaan pecah atau short. Dan untuk mau pesan ESR dari saya bisa ke Shopee dan Tokopedia, nama tokonya Aan ESR. Selain Shopee dan Tokopedia saya nggak punya ya. Di Lazada itu bukan saya, itu akun orang lain ya. Pokoknya di Shopee dan Tokopedia itu nama tokonya Aan ESR. Selain nama Aan ESR itu bukan saya, itu banyak yang meniru-niru. Oke, kita langsung melepas elko ini. Oke, sudah terlepas ya. Kita langsung ukur apakah benaran ini kering. Nilainya 100 mikro ya. 100 mikrofarad. Kita tes sama apa enggak, langsung ke mesin dan dilepas dari mesin. Juga sama ya, jarumnya tidak bergerak, berarti ini positif, sudah kering. Jadi ESR saya bisa membaca setengah kering dan kering ya. Testimoninya sudah banyak buat teman-teman ya. Tidak perlu ragu lagi untuk membelinya. Tinggal pesan lewat Tokopedia dan Shopee. Atau bisa WA kalau masih ragu ya. Oke, kita coba untuk melakukan penggantian. Sebelum kita ganti, kita ukur dulu. Kalau elko masih normal itu mentok di angka 100 atau 1000 yang sudah saya tulisi. Nah, ini masih mentok ya, dengan nilai 100 mikrofarad. Nah, ini terbaca 100 mikro. Oke, masih normal. Langsung pergantian. Jadi di dalam perbaikan TV itu 75% itu kebanyakan ada di elko yang rusak ya, atau kering. Rata-rata di elko ya, karena elko ini untuk memfilter VCC. Dan jangan lupa untuk elko-elko yang lain kita lebih baik kita cek ya dari sekunder-sekunder, takutnya ada yang kering. Biar apa? Biar TV-nya itu awet, biar yang punya TV itu senang ya. Kita lebih baik jaga nama. Oke, kalau dirasa sudah dicek untuk elko-elko sekundernya sudah aman, saatnya kita tancap untuk IC vertikalnya. Tadi sudah saya ukur semua untuk sekunder-sekundernya, PSU dan blok vertikal sudah aman semua. Untuk elko-elkonya sudah nggak ada yang kering ya. Saatnya untuk tancap vertikalnya. Untuk VCC input vertikalnya itu saya rasa masih normal ya, karena terbaca sekitar 26 volt sampai 28 volt ya. Itu belum ada beban. Kalau ada beban nanti akan turun sendiri ya. Oke, kita langsung tancap untuk IC vertikalnya. Saya langsung solder. Apakah nanti langsung normal, apakah pecah lagi?
Kalau feeling saya ini sudah normal ya, karena elko-elkonya sudah saya ganti yang kering-kering, dan input vertikalnya itu masih normal. Oke, sudah selesai. Saatnya kita coba tes. Kita nyalakan. Oke, di sini saya memakai digital aja biar yang baru belajar bisa memahami untuk VCC TV ya. Terutama yang saya garap ini di blok vertikal. Biasanya untuk TV LG itu sekitar 28 volt ya. Karena keterangannya itu 28 volt di PCB-nya, di mesinnya ya. Kita coba apakah terbaca 28 volt, karena di pin playback-nya itu input vertikalnya itu 28. Nah, di sini terbaca 29 volt ya. Ini termasuk normal ya. Karena tiap TV itu VCC vertikalnya itu berbeda. Nah, TV-nya sudah setar. Karena ini TV LG Slim, VCC-nya agak besar ya untuk jenis TV ini. Karena di PCB-nya itu keterangannya itu 28 volt. Sedangkan di sini terbaca 29 volt. Dan untuk B plus-nya terbaca 108 volt. Masih normal ya. Kita nanti tes running 1 jam atau 2 jam. Agar tahu apakah TV sudah normal apa belum ya. Ini saya rasa sudah normal. Oke, jadi kesimpulannya yang IC pecah ini disebabkan dari elko pump up VCC kedua, elko pump up ya, atau dioda yang kedua kering. Dan yang ini VCC sekunder 12 volt, tadi sempat saya ganti karena kering ya. Jadi IC pecah itu bukan disebabkan VCC vertikal over. VCC vertikalnya itu normal ya, 29 ya. Oke, kita coba tes running. Oke, di sini sudah sekitar 2 jaman sudah saya tes running ya. Sudah aman-aman saja. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi TV LG Slim IC-nya pecah disebabkan elko pump up kering. Oke, semoga bermanfaat dan selamat siang.